salam kesejahteraan, salam kebebasan. Kalau kita belum mengenal diri kita sendiri, maka kita pun belum mengenal semuanya. Semua yang kita lihat, manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda yang dikatakan hidup maupun tidak hidup, seperti angin, air, api, tanah, dan semuanya, semuanya, semua yang aku lihat. Kalau aku sudah mengenal diriku sendiri, aku mengenal mereka semua, terlepas dari segala sesuatu yang membedakannya, sifatnya, rupanya, namanya, dan semuanya. Sangat beruntung sekali manusia-manusia yang bertemu dengan sesosok Nabi Muhammad, Nabi Isa, Buddha Gautama, Lao Tzu, dan manusia-manusia yang seperti itu. Beliau-beliau itu adalah sang pembawa kunci untuk membuka kotak Pandora yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi setiap manusia ini memiliki kotak Pandoranya masing-masing yang belum terbuka. Konon kabarnya, yang sudah menjadi rahasia umum, kunci itu sudah diberikan kepada setiap manusia untuk membuka kotak Pandoranya. Kita ini sudah memiliki kuncinya. Tapi sayangnya, diri kita ini, manusia ini, walaupun telah menerima memiliki kuncinya itu, kita tidak akan pernah bisa membuka kotak Pandora diri kita masing-masing. Karena memang diri manusia ini tidak berhak untuk membukanya. Tapi ada di dalam diri kita sesuatu yang berhak dan bisa untuk membukanya. Yang bisa membuka dan berhak ini pun juga terdapat pada diri Nabi Muhammad, Nabi Isa, Buddha Gautama, dan beliau-beliau yang telah berhasil membuka kotak Pandoranya masing-masing. Memang secara fisik Nabi Muhammad lah, Nabi Isa lah, Buddha Gautama, atau siapalah itu yang membukanya. Tapi sebenarnya bukan diri kemanusiaan itu, bukan diri kemanusiaan Nabi Muhammad, Nabi Isa, atau siapalah. Karena diri kemanusiaan itu selamanya tidak akan pernah bisa membuka kotak Pandora. Hanya sesuatu yang ada di dalam diri kemanusiaan itu yang berhak dan bisa membukanya. Diri yang ada di dalam kemanusiaan Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan siapalah itu juga ada di dalam diri kita masing-masing. Kunci ini adalah isi kotak Pandora yang diterjemahkan. Ya, hanya seperti itulah kunci. Lalu isi dari kotak Pandora itu adalah diri sejati, di mana diri sejati ini antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, semuanya adalah sama,
diri sejati ini adalah netral, tetap tidak mengalami keterkondisian sama sekali. Sedangkan si penerjemah dari isi kotak Pandora atau diri sejati itu adalah diri palsu kita, yaitu diri kemanusiaan kita ini yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan tubuh. Jadi seperti apapun manusianya dengan segala pemikiran, perasaan, dan keinginannya, dengan tubuh seperti apapun, diri sejatinya adalah sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Tapi diri palsunya ya beda-beda karena mengalami keterkondisian pikiran, perasaan, dan keinginan, serta tubuh pun juga mengalami keterkondisian. Maka diri palsu setiap manusia itu berbeda-beda. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Buddha Gautama, Lao Tzu, atau siapalah itu akan bisa menerjemahkan isi dari kotak Pandora atau diri sejatinya itu ketika kotak Pandoranya itu sudah terbuka dan diri sejatinya pun membuka mata. Barulah diri palsu itu bisa menerjemahkannya, yang menjadi kunci yang dibagikan kepada saudara-saudaranya sesama manusia, sesama diri palsu, supaya diri-diri manusia ini bisa membuka kotak Pandoranya masing-masing, dan diri sejatinya pun juga akan terbangun membuka mata. Karena kunci itu adalah hasil terjemahan dari diri sejati atau isi dari kotak Pandora oleh diri palsu yang menerjemahkannya, maka kunci itu pun juga mengalami keterkondisian sesuai dengan diri palsu yang menerjemahkannya. Salah dua keterkondisian yang dialami oleh diri palsu untuk menerjemahkan isi kotak Pandora atau diri sejati itu adalah bahasa dan pola pikir. Ya, salah duanya itu akhirnya menciptakan berbagai macam versi kunci. Ketika kunci itu dikenalkan, diberikan oleh beliau yang ada di Amerika, maka ya versinya versi Amerika. Diberikan oleh beliau-beliau yang ada di Timur Tengah, versinya ya versi Timur Tengah. Diberikan oleh beliau-beliau yang ada di Nusantara, maka versinya ya versi Nusantara. Di balik semua versi-versi itu akan merujuk pada satu titik yang sama, yang tidak mengalami keterkondisian, yang tetap, yaitu diri sejati, isi kotak Pandora. Tapi diri-diri yang belum membuka kotak Pandoranya masing-masing, walaupun telah memiliki kuncinya, akan menganggap keterkondisian itu adalah sesuatu yang berbeda, sekaligus isinya pun juga berbeda.
Seperti keadaan kita saat ini. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Islam. Yang dibawa oleh Nabi Isa adalah Katolik. Yang dibawa oleh beliau-beliau yang di Nusantara, misal Kejawen, ada Kapitayan dan berbagai macam bentuk kunci dari kepercayaan agama masing-masing. Ya, hanya seperti itu saja. Seolah-olah berbeda. Ya, memang kalau kita melihat dari diri palsu kita, ya beda, karena dari awal memang sudah mengalami keterkondisian, dari si pembawa kunci. Kan bahasanya pun juga mengalami keterkondisian, pola pikirnya pun juga mengalami keterkondisian. Beliau-beliau yang membawa kunci di Timur Tengah, ya tidak akan berbahasa Inggris, tidak akan berbahasa Nusantara. Mengalami keterkondisian karena yang membawa itu adalah diri palsu. Walaupun diri palsu, tapi kotak Pandoranya, diri sejatinya itu sudah membuka mata. Kita ambil contoh satu tokoh Nabi Muhammad dengan kuncinya yang dibawa yaitu Islam. Islam ini artinya adalah pasrah, berserah diri secara total kepada Tuhan. Kunci yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini merujuk pada satu titik, yaitu isi kotak Pandora atau diri sejati. Begitupun juga Hindu, Buddha, Katolik, Kejawen, semuanya merujuk pada satu titik yang sama. Dengan kata lain, baik itu Hindu, Buddha, Katolik, Kejawen, itu pun juga Islam, sama saja. Karena semua kepercayaan itu merujuk pada satu titik, yaitu pasrah, berserah diri pada Tuhan secara total. Itulah letak dari Islam, itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Jadi Nabi Muhammad ini membawa Islam itu bukan untuk membuat sebuah kelompok yang merasa benar dan menyalahkan kelompok-kelompok yang lain. Nabi Muhammad itu datang dengan Islam untuk menunjukkan, ini loh yang disebut dengan Allah, ini loh yang disebut dengan Allah, ini loh yang disebut dengan Sang Hyang Widi, ini loh yang disebut dengan Sang Hyang Taya, ini loh yang disebut dengan ya wes seperti itulah. Maka ketika itu terjadi, rahmatan lil alamin pun terrealisasi. Tidak seperti sekarang. Ya wes, realitasnya bisa kita lihat sendiri. Maka di Nusantara ada Bhinneka Tunggal Ika. Itulah letak rahmatan lil alaminnya. Itulah yang disebut dengan isi kotak Pandora. Isi kotak Pandora sekaligus kuncinya.
kumpulan kunci-kunci yang serba terkondisikan menjadi satu untuk membuka kotak Pandora masing-masing penduduk yang ada di Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Esa, Ahad, Tunggal, ya wis apalah terserah. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.